Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, senang sekali sore hari ini saya Madi Sukadar Karang kembali hadir dalam dialog Halo Kaptibmas. Berbicara tentang keamanan, kenyamanan tentunya menjadi harapan kita semua. Apalagi kalau kita berbicara tentang keamanan, kenyamanan, keselamatan berlalu lintas. Nah, ada hubungannya juga dengan topik kita pada sore hari ini. Beberapa waktu lalu pun sudah di launching atau diresmikan yang namanya Gedung Satpas di Polres Tabanan. Nah, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Tabanan menjadi topik kita pada sore hari ini. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak AKP Anton Suherman STK SIK. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Tabanan. Om Swastiastu, selamat sore Pak Anton. Selamat sore, ya. Selamat sore, sehat. Baik. Dan hari ini pun atau sore hari ini pun seperti biasa kita sudah menghadirkan seorang akademisi, guru besar, ada juga kriminolog, Profesor Dr. Gede Madiswardana SHMH. Om Swastiastu, Prof. Swastiastu. Sehat selalu, Prof. Sehat lalu. Gimana perjalanannya ke Bali TV? Lancar? Lancar. Tidak ada kemacetan? Sementara belum. Belum ada ya jam-jam tertentu ya biasanya ya, Prof ya. Kalau Pak Anton, ini dari Tabanan ke Denpasar lancar-lancar saja kah? Alhamdulillah lancar. Lancar Segar ya, lancar. ya. Lancar. Tidak ada Tidak ada traffic jam. hambatan, nggak ada traffic jam. Kalau saya ke Tabanan ini jam-jam tertentu juga akan mengalami hal-hal yang membuat saya aduh ini harus memperhitungkan waktu untuk Iya, menuju ke tempat yang dituju seperti itu. Ada titik-titik tertentu juga ya. Betul. Termasuk juga di wilayah hukum Polres Tabanan. Betul. Di Tabanan juga ada sih beberapa titik, tapi tidak sebanyak Denpasar ya kalau kita lihat ya. Karena memang untuk aktivitas mobilisasi kendaraannya pun di Tabanan agak lebih kurang lah dibandingkan Denpasar. Iya. Namun ada beberapa titik seperti contohnya di TL Kediri kalau kita bilang ya, di simpang persimpangan Kediri. Iya. Itu di sana memang pertemuan arus. Jadi Betul. pertemuan arus kendaraan yang dari arah Denpasar mau ke Gilimanuk, begitupun sebaliknya, dan juga di situ perpotongan untuk mengarah ke Tanah Lot. Nah itu dia, kalau sudah memasuki Kediri itu sudah harus tetap ngelus dada ya, bersabar di jalan seperti itu ya. Oke, kalau berbicara tentang situasi lalu lintas di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri, seperti apa secara umum kondisinya Pak Anton? Kalau untuk secara umum, jadi kalau misalkan kita lihat memang kalau untuk titik crowded, titik ramai, itu memang ada kerawanan ada di dua titik. Yang pertama ini kan di TL Kediri tadi yang saya sampaikan. Ini yang memang jadi atensi khusus juga, karena memang juga di sini ini sangat mempengaruhi untuk terkait dengan mobilisasi kendaraan antar provinsi juga, dan juga perlintasan bagi antar kabupaten juga. Namun selain itu juga di Bedugul pun di sini lumayan cukup ramai, tapi situasional ya, situasional di momen-momen liburan. Karena di sana perlintasan yang kita tahu banyak nih orang yang pekerja-pekerja di Denpasar, dia yang mungkin pulang kampung ke Buleleng, begitu juga di titik jalur Bedugul. Di sini punya daya tarik di TW, itu kan ada Danau Beratan di sana, seperti itu. Ya, kita seperti yang kita ketahui, kita sudah memasuki, ini bisa dikatakan ini sudah hampir pertengahan tahun 2025. Bagaimana dengan kasus-kasus yang menonjol kalau kita kaitkan dengan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tabanan ini sendiri? Kalau untuk kasus menonjol di sini untuk di tahun 2025 ya, alhamdulillah sih sementara tidak ada. Namun memang untuk laka ini ya masih menjadi atensi kita juga untuk melakukan penekanan bagaimana angka kecelakaan ini bisa kita tekan, khususnya di jalur Denpasar Gilimanuk. Ini yang kita berupaya untuk bisa memberikan sosialisasi, himbauan, dan pemahaman khususnya kepada para pengemudi yang melintas. Ini yang kita sulitkan, kita upaya untuk menyentuh dari para pengemudi ini yang dari luar Jawa menuju ke Bali, khususnya ke Denpasar, dia pulang pergi. Ini kita cari momen-momen di perjalanan seperti di titik-titik kantong parkir kita lakukan sosialisasi. Jadi selain dari media sosial, kemudian dari spanduk, baleho yang kita pasang di sepanjang jalur Denpasar Gilimanuk. Ini yang menarik sekali, Pak Anton mengatakan ini langkah masih menjadi atensi. Ada upaya-upaya agar kecelakaan atau angka tersebut bisa ditekan. Ini apakah ada datanya sehingga menjadi begitu atau menjadi atensi dari Polres Tabanan sendiri? Ya, betul. Jadi untuk
data kecelakaan ini kurang lebih di tahun 2024 ya. Ini kurang lebih sekitar 200-an kejadian ya ini kejadiannya. Tapi untuk angka kematian ini berkisar di angka 20 kurang lebih. Di 20 jiwa korban jiwa. Nah, ini makanya kenapa kita sangat menjadi perhatian khusus kita. Makanya kenapa ada beberapa momen seperti 1 minggu 2 minggu yang lalu kita ini melaksanakan kegiatan pelantikan PKS. Jadi patroli keamanan sekolah. Patroli keamanan sekolah ini kalau sebenarnya kita ngomongin sekolah ini berarti menyasar anak-anak muda. Betul sekali. Jadi kita di sini sangat aware sekali, sangat memperhatikan sekali khususnya di usia-usia produktif. Karena di sini yang terkadang kontrol pencarian jati diri yang akhirnya menyebabkan ingin mencari jati diri dengan cara mohon maaf mungkin berkendara ini ugal-ugalan untuk menunjukkan jati dirinya. Ini yang kita cegah. Jadi memang mulai dari usia dini, mulai dari tingkat TK, pendidikan TK, SD, SMP, SMA, ini kita fokuskan untuk pembinaan ke sekolah-sekolah. Seperti contohnya tadi yang saya sempat sampaikan, patroli keamanan sekolah. Ini sebenarnya pilot project-nya kita aktifkan. Memang untuk sementara sampai saat ini belum semua SMK SMA se-Kabupaten Tabanan. Jadi ini jenjang SMA SMK ketika dilakukan pelantikan patroli keamanan sekolah. Betul. Jadi SMK SMA SMK. Jadi kita di sini mengkaderisasi seperti penerapan Polmas. Jadi kita membentuk agen-agen di sekolah-sekolah SMA ini untuk bisa menularkan kesadaran dalam berkendara. Jadi seperti contohnya hal-hal kecil saja. Kita berharap yang terdekat seperti lingkupnya mungkin ada bapak yang dia punya anak yang SMA, dia paham untuk berkendara itu seperti apa. Bapaknya mau keluar, meskipun dekat. Ini bicara soal dekat, jarak ini kan kita nggak bisa memandangi, Prof, ya, betul ya. Jadi nggak ada hitungan kalkulasi pasti. Oh, kalau dekat kita pasti selamat, kan tidak ada. Nah, jarak dekat saja, upayakan pakai helm. Jadi kalau misalkan dalam lingkup kecilnya, kita dalam keluarga ada satu orang yang dia sangat tinggi tingkat kesadarannya dalam berlalu lintas, dia akan selalu mengingatkan. Dan ini secara tidak langsung, kalau setahu saya ini seperti psikologi, ini seperti doktrinisasi untuk mau untuk menggunakan helm. Diingatkan terus dia pasti akan mau dia. Berawal dari lingkup kecilnya dulu. Karena memang ketika kita berupaya dan setiap lapisan masyarakat ini mensupport untuk ke arah keamanan keselamatan bersama, ini sangat luar biasa efek ataupun dampaknya. Baik, itu salah satu upaya juga ini memberikan edukasi, sosialisasi betapa pentingnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anton ini sendiri berlalu lintas itu sangat penting sekali. Apalagi kalau kita berbicara tentang anak-anak muda saat ini ya. Pak Anton, Prof, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya atau sharing di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Tabanan masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Kasat Lantas Polres Tabanan, ada AKP Anton Suherman dan juga seorang kriminolog, Profesor Dr. Gede Made Suwardana. Silakan Anda yang ingin bergabung, sharing, bertanya lebih banyak lagi mengenai topik kita. Line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Pak Anton, menyambung pembicaraan tadi, ada hal yang menarik sekali adalah pelantikan PKS, patroli keamanan sekolah yang menyasar anak-anak muda atau para yowana yang ada di Tabanan ini sendiri. Dan itu jenjangnya SMA, SMK se-Kabupaten Tabanan. Berapa jumlah dari PKS yang dilantik atau pelantikannya itu sendiri, Pak? Kemarin kita melantik sekitar 260 orang. 260 se-Kabupaten Tabanan? Ya, se-Kabupaten Tabanan. Satu kali pelantikan. Oke. Jadi tiap tahun itu agenda tahunan kita. Agenda tahunan untuk mengkaderisasi. Jadi tahun depan akan baru lagi
tahun depan akan baru lagi. Jadi apa goals dari PKS, pelantikan PKS itu sendiri, Pak Anton? Jadi goalsnya di sini kita hal yang utama nih, yang pertama kita di sana mengajarkan untuk 12 gerakan. Jadi pengaturan lalu lintas seperti apa, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua juga di sana fokusnya kita pemahaman terkait etika berlalu lintas itu seperti apa. Terus kemudian bagaimana untuk hal-hal seperti berkendara ini yang tidak boleh dilanggar itu seperti apa sih tindakan-tindakannya ini, seperti contohnya, mohon maaf, merokok sambil naik motor itu kan tidak boleh. Hal yang memang tidak diatur secara detail, namun ini sangat membahayakan. Jadi itulah maksud dari etika berlalu lintas itu. Jadi fokusnya kita memahami bagaimana untuk menjaga satu sama lain antar pengendara. Jadi apakah ada hubungannya dengan apa yang Pak Anton sampaikan kalau kita berbicara tentang kasus kecelakaan lalu lintas 2025 di Tabanan ini juga, ini kalau kita berbicara tentang korban yang meninggal seperti itu, ini apakah ada rentang usianya, apakah usia-usia produktif atau seperti apa? Ya, kalau untuk kecelakaan lalu lintas, ini bicara soal kecelakaan lalu lintas di usia produktif. Jadi yang pertama ini di usia aktif bekerja. Yang pertama di usia aktif bekerja. Itu di rentang sekitar 25 sampai kurang lebih 35 tahun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di urutan kedua, ini di bawah 25 tahun sampai dengan 16 tahun. Jadi kurang lebih di urutan kedua ini dia jumlahnya beda tipis. Bisa dibilang ini berdekatan, dan di rentan umur sekian lah ini banyak sekali korban-korban kecelakaan lalu lintas. Jadi bisa dikatakan tujuan dari pelantikan PKS, patroli keamanan sekolah ini sendiri bisa menjadi mereka bisa menginfluenskan kepada teman-temannya, sahabatnya, keluarganya tentang etika dan disiplin berlalu lintas. Ya, Prof. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kasat Lantas Polres Tabanan ini sendiri, bagaimana situasi secara umum, situasi lantas di Kabupaten Tabanan, dan juga apa yang sudah disampaikan, ini seperti apa yang harus kita ketahui, Prof? Kalau kita berbicara tentang adakah aspek-aspek dalam pendisiplinan berlalu lintas seperti itu, Prof? Ya. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Tabanan itu kan jalur singgahan aja. Jalur singgahan artinya baik dari negara, Denpasar juga balik ke situ dan dilalui. Nah, kalau Tabanan punya potensi kemacetan itu ada di Kediri dan di Samsam. Ketika ditanyakan, sekarang mungkin tanjakannya udah banyak berubah, jadi udah mulai agak datar jadinya. Kalau dulu kan sampai tinggi sekali dan itu sekarang ada truk yang macet. Ini harus. Sekarang udah ada perbaikan sarana prasarana dan cukup bagus. Nah, memang harus diakui bahwa kalau kita melihat potensi yang terjadi laka lantas di sana seharusnya kecil kan, seharusnya kecil. Nah, tapi ada tadi disampaikan dalam catatan kecelakaan itu ya lumayan juga. Artinya apa? Artinya di sini apalagi usia-usia muda, banyak sekali anak-anak yang kadang-kadang tidak menyadari, atau adik-adik kita lah, yang tidak menyadari kalau mereka berlalu lintas itu HP-nya tetap dalam undang-undang lalu lintas itu sudah jelas pada siapa yang bermain HP. Itu. Tapi soalnya sekarang kalau kita bermain HP, coba lihat kan ojol ojek online itu bisa memain HP juga. Dia mencari gini tapi tangannya satu. Nah itu kan boleh dikatakan itu sangat berbahaya. Yang mereka tidak sadari seperti apa itu. Atau yang kedua gini ya, saya perhatikan bawa helm yang ada tutupnya itu. Ya, terus mereka sambil merokok. Nah, merokok kadang-kadang, maaf, rokoknya ada di mulutnya, motornya begini, kaca pecah, turun, nah itu kena muka, jadi itu sangat berbahaya juga. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah adik-adik kita yang mohon maaf, sekarang sarana itu termasuk sepeda ataukah sepeda motor. Karena SD itu begitu pas. SD mereka sudah boleh pakai motor itu. Motor yang ada suaranya itu. Kadang-kadang kita kelihatan dari belakang, loh ada sepeda itu termasuk sepeda motor atau termasuk sepeda. Ada sepeda ada gayungnya, tapi ada mesinnya. Nah, itu yang tidak, itu mohon maaf nanti untuk tidak hanya khusus untuk
Tabanan saja, mungkin seluruh Bali. Baik, baik. Prof, ditunda dulu, ada penelpon, ada Pak Agus dari Mengui, Badung. Om Swastiastu, selamat sore, Pak Agus. Halo, selamat sore. Selamat sore, nggih, Pak Agus Durus. Mau bertanya sama Pak Kasat Lantasnya. Nggih. Pak Kasat Lantas Tabanan. Nggih, Durus. Halo, Saya Pak. tahu Tabanan punya gedung Satpas, gedung pembuatan SIM. Betul, Ya. betul. Bagaimana? SIM apa saja yang bisa diurus dan diterbitkan di Satpas. Di Satpas ya Pak ya? Satpas tersebut? Nggih. Ada lagi Nah, Pak itu Agus? pertama. Nggih. Kemudian yang kedua terkait dengan ETLE. Tilang ETLE apa sudah berlaku untuk di wilayah Tabanan? Baik. Ini Kementan, Pak Agus? Terima kasih Nggih, seksama Pak Agus. Pak Kasat Lantas. Nggih, Ya. seksama Pak Agus. Selamat nggih. bertugas. Terima Baik. kasih Pak. Terima kasih. Baik, sebelum menjawab nih kita lanjutkan lagi, Ya, Prof. ya. Itu yang harus diperhatikan, disiplin dan etika berlalu lintas. Disiplin dan etika berlalu lintas. Karena kan itu kan anak-anak SD itu kan masih usianya boleh dikatakan usia yang di bawah umur. Ya. Mereka untuk memiliki SIM juga tidak mungkin. Betul. Ya, jadi itu juga harus diperhatikan. Ya, Baik. kita janganlah kita berbicara di Tabanan, saya kena lihat. Tapi kalau dari pasar ini sudah anak-anak sekolah semuanya nyebrang seenaknya dan sebagainya. Ini apakah perlu ada pendisiplinan yang demikian? Sangat-sangat perlu pasti dengan helm atau helm yang model anak-anak lah disesuaikan. Itu yang selanjutnya. Yang kedua tadi saya ingin mengucapkan juga selamat sudah memiliki kantor apa namanya? Satpas. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Dengan SIM. Ya, tadi udah ada pertanyaan nanti biar haknya. Pak Anton ya. Baik. Siap, Baik, Prof. sebenarnya sih tadi juga akan mengarah ke sana, tapi kebetulan mungkin menanyakan ya, dia orang Agus, jawab. Bapak Agus dari Mengui sudah duluan mengetahui ini ada yang baru di Polres Tabanan. Kalau tidak salah, nih saya baca di media sosial nih pada hari Rabu 30 April 2025, ini Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya sudah meresmikan gedung Satpas. Betul. Apa yang dimaksud dengan gedung Satpas itu sendiri, Pak Anton? Jadi kalau untuk Satpas ini sekaligus saya juga informasikan di sini. Jadi sekaligus juga sosialisasi juga. Memang untuk saat ini kita Polres Tabanan memiliki gedung Satpas baru. Satpas kalau biasa orang sebut mungkin prototype. Nah, di sini dimaksud prototype ini adalah sistemnya. Jadi sistemnya untuk di gedung Satpas baru di kita ini yang pertama ini ada sistem first in first out. Jadi sistem first in first out ini dimaksudkan ini seperti contohnya kita sistem antrian. Jadi sistem antriannya dia terbagi dari 4 zona. 4 zona dalam prosesnya ini terbagi 4 zona, 4. Jadi setiap zonanya dia ada pintu akses izin masuk. Jadi menggunakan barcode dan juga scan face recognize. Jadi scan wajah dan juga bisa menggunakan barcode di tiket antriannya. Selain itu yang pertama. Jadi sistem ini first in first out ini sendiri bisa dikatakan tidak akan ada kecurangan dalam antrean betul sekali. seperti itu? Betul sekali. Jadi dalam antrian ini sudah bisa dipastikan dan karena sistemnya ini terpusat. Jadi dalam kontrol dari Korlantas langsung. Dan di sana kita bisa pastikan sesuai dengan antrian. Dari barcode itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau nyalip ataupun bagaimana dia nggak akan bisa untuk nyekan barcode. Jadi sudah otomatis ya. Jadi sudah otomatis. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini hal yang baru. Ini kita untuk ujian teori ini AFIS kalau kita bilang, jadi elektronik AFIS. Ini dia memusat di Korlantas. Jadi untuk bank soalnya pun sudah lebih beragam dan juga dia sistem acak. Jadi sistem acak yang secara otomatis dia akan berubah untuk, jadi tidak bisa itu kita ibarat kata nyontek ya, nyontek. Kita ingat-ingat nyontek urutannya ini. Saya nyari SIM walaupun duduk berdekatan tidak akan sama Nggak soalnya. akan sama, beda.
nggak akan sama. Itu yang menarik. Dan yang ketiga, ini di tahapan iDrive atau di ujian praktek. Nah, ujian praktek di sini ini satu-satunya di Bali untuk ujian praktek kita iDrive ini dia menggunakan alat-alat yang ditanam. Jadi dia sifatnya sensor. Jadi sensor pergerakan kendaraan di lokasi ujian praktek. Jadi di sana nanti yang memutuskan lulus atau tidak ini sekali lagi bukan lagi person, ya, Prof. Jadi sistem sendiri itu. Jadi dari alat-alat itu sendiri yang akan mensensor setiap gerakan dari kendaraan yang dipakai ataupun digunakan oleh pemohon SIM. Jadi tidak lagi, kalau bisa dibilang, mohon maaf, sudah makin mengerucut, tidak lagi subjektif untuk penilaian, jadi objektif. Jadi memang pure betul-betul dari alat itu sendiri. Jadi di sana petugas hanya sekedar mengontrol atau mendampingi dalam artian untuk melaksanakan ujian itu. Nah, untuk ujian teori dan ujian praktek ini sendiri hasilnya bisa diketahui hari itu ya, juga? Ya, di hari itu juga. Jadi nanti akan ada alatnya, dia akan mengeluarkan hasil ujian. Jadi hasil ujiannya ini dalam bentuk barcode. Ya. Dalam bentuk barcode yang nanti akan digunakan untuk akses masuk ke ruang tunggu pengumuman yang nanti akan langsung ditayangkan di layar. Gitu. Seperti itu. Seandainya tidak berhasil, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk ujian, jadi di teori maupun di praktek di e-Avis ataupun iDrive, ini secara aturan kita akan diberikan waktu selama 14 hari. Jadi 14 hari. Kalau misalkan gagal, nanti dikasih waktu untuk 14 hari untuk prepare kembali, untuk persiapan melakukan ujian lanjutan. Nah, ujian lanjutan ini diberikan 2 kali. Dua kali kesempatan selama 14 hari, jadi bebas. Nanti dari pemohon sendiri dia mau kapan punya waktu untuk datang ke Satpas untuk melaksanakan ujian, kapan dia siap, bebas. Ini apakah ada hubungannya, misalnya ujian teorinya lolos, ujian prakteknya gagal, atau ujian teorinya gagal, ujian prakteknya lolos, seperti itu? Kalau untuk kadang bisa terjadi? Bisa terjadi. Jadi namun kalau misalkan ini kan sifatnya tahapan. Namun kalau misalkan di ujian teori ini gagal, dia tidak bisa melanjutkan ke ujian praktek. Ya. Tapi kalau misalkan ujian teori lulus, di ujian praktek dia ternyata tidak lolos, ya nanti dia akan kembali di ujian praktek. 14 hari lagi, betul, 14 hari. Bukan 14 hari ya, tapi dikasih rentan waktu selama 14 hari untuk nanti dipilih. Mau misalkan lusa deh, atau mungkin minggu depan deh. Itu kegagalan itu bisa ditebus dengan berapa kali? 2 kali. Coba, 2 kali. 2 kali. 2 kali. 3 kali dapat piring cantik. Tidak bisa lagi. Bisa lagi. Untuk pertanyaan Pak Agus nanti ya, kita jeda lagi. Prof, kita rehat sejenak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Di Halo Kamtibmas, bagaimana satuan penyelenggaraan administrasi SIM Polres Tabanan masih menjadi topik kita di sore hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Kami akan, atau Pak Anton akan menjawab pertanyaan dari Bapak Agus tadi yang sempat tertunda ya, Pak Agus dari Mengui, Badung tentunya. Nah, ini ada 2 pertanyaan di Satpas yang baru diresmikan tersebut. SIM apa saja yang bisa diterbitkan dan juga tentang etle yang ada di Polres Tabanan, wilayah hukum Polres Tabanan ini. Pak Anton, silakan. Baik. Jadi kalau untuk di Satpas Polres Tabanan, ini ada beberapa jenis yang bisa kita terbitkan. Yang pertama SIM A, SIM C, dan juga SIM D. Dan SIM C ini dia ada C biasa dan C1. C1 ini kan di atas 250 cc. Dan juga SIM D biasa, ini untuk yang roda 3 dan D1 ini yang setara dengan mobil ya, jenis modifikasi setara dengan mobil untuk penyandang cacat ataupun yang kawan-kawan kita yang kekurangan. Baik. Untuk biayanya seperti apa Pak Anton? Kalau untuk biaya untuk SIM C untuk yang baru ini 100.000 jadi PNBP-nya, dan untuk perpanjangan 75.000. Dan sedangkan untuk SIM A, ini SIM A ini SIM mobil, SIM A ini untuk yang baru ini 120 dan juga perpanjangannya 80.000. Baik.
Ada Pak Ketut dari Tampak Siring Gianyar yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Ketut. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Swastiastu, Bapak Nagasuma Kekalen. Om Swastiastu, Bapak Sukadana Karang. Swastiastu. Bapak Kasat Lantas AKP. Swastiastu. Bagaimana orang kecil-kecil itu, SD itu sering-sering ngebut itu. Seharusnya itu kan perlu ditilang itu supaya bisa kapok. Jangan dilekasi tilangnya biar anak siapapun pokoknya harus tilang. Saya melihat itu takut itu mending ngebut-ngebut gitu orang kecil-kecil soalnya masih SD. Patut ada lagi cuma yang itu aja Bapak-bapak. Baik. Tutup dengan Prama Santi. Om Santi. Santi. Semua Pak Ketut dari Tampak Siring Gianyar. Baik, nanti akan diberikan solusi yang terbaik. Seperti apa penindakan bagi anak-anak yang kategori agak nakal ya. Tapi jangan dikirim ke barak. Baik. Pak Anton, nanti ada SIM yang sudah diterbitkan, sudah dijawab ya. Ada SIM A, SIM C, SIM D, seperti itu. Betul. Perpanjangan juga bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Yang tidak bisa hanya satu, ini jenis peningkatan. Jadi peningkatan, peningkatan itu seperti B1, B2, dan juga A umum. Ini untuk SIM-SIM, ya truk, bis, kendaraan besar, alat berat, dan juga untuk SIM A seperti untuk angkutan umum ya. Bisa dibilang angkutan umum. Jadi di sana kita hanya merekomendasikan, memberikan rekomendasi untuk nanti diajukan langsung ke direktorat. Jadi di sana prosesnya. Baik, untuk sistem ETLE yang ada di Tabanan sudah diberlakukan? Sudah. Jadi ini sebagai informasi juga sudah diberlakukan. Jadi untuk ETLE di Tabanan ini sebagai informasi juga. Jadi ada 2 titik ini di TL Kediri atau Simpang Kediri yang pertama. Kemudian yang kedua ini di persimpangan yang dekat dengan RSUD. Di dekat kantor Pemda. Betul, Bupati. Jadi sudah ada 2 titik yang menggunakan sistem ETLE ini sendiri di TL Kediri dan juga RSUD Tabanan seperti itu. Persimpangan RSUD. Jadi masyarakat juga harus berhati-hati juga ya. Jangan sampai ketika melewati jalur-jalur tersebut harus sekali lagi ini etika, disiplin berlalu lintas itu yang perlu ditanamkan dalam diri ketika berlalu lintas tentunya. Baik, untuk pertanyaan Pak Ketut dari Tampak Siring ini mungkin fenomena juga ya bagi kita, bukan hanya di Tabanan, bukan hanya di Gianyar, tetapi di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali ini sendiri. Apakah ada penindakan bagi anak-anak atau mereka yang ya bisa dikatakan melanggar? Melanggar, ya. Ada. Jadi untuk anak di bawah umur kita tetap lakukan penindakan. Kita lakukan penilangan, namun nanti pada saat pengambilan ataupun kepengurusannya nanti harus didampingi oleh orang tua. Nah, nanti didampingi orang tua tersebutlah pada saat itu kita akan meminta untuk membuat surat pernyataan. Jadi membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, dan juga di dalam isi surat pernyataan itu pun ada tercantum komitmen dari pihak orang tua untuk mengawasi lebih ketat lagi dan tidak mengizinkan. Jadi tidak mengizinkan untuk putra-putrinya menggunakan kendaraan sendiri sebelum sampai dengan cukup umur dan juga memiliki SIM. Jadi 17 tahun baru boleh. Betul, 17 seperti tahun itu. baru boleh. Ya, Pak Anton. Prof, apa yang sudah disampaikan dan juga ditanyakan oleh para pemirsa ya, ada Pak Agus dari Mengui dan juga Pak Ketut di Tampak Siring ini sendiri. Seperti apa tanggapannya, Prof? Ya, ETLE itu kan bagus sebenarnya ya. Tadi itu mengurangi petugas dan itu menumbuhkan kesadaran sendiri. Itu pembelajaran sebenarnya tidak cukup dengan ETLE, dengan traffic light saja, lampu warna-warni di situ pun juga di perempatan. Itu dalam melatih satu kesabaran dan kesadaran. Kenapa? Kalau kita mesti tetap dijaga oleh polisi, sepertinya polisi lagi ngatur-ngatur lagi. Artinya kalau dia dalam udah merah, dia harus berhenti, kuning persiapan, jalan. Itu mestinya begitu. Jadi polisi tidak perlu sebenarnya dijaga di situ. Nah, kecuali kalau tidak ada tidak ada TL, terus juga mereka ribet jalannya, soal ada perempatan, ini itu perlu dijaga. Betul. Nah, soal ETLE memang di daerah
itu kan hanya baru Denpasar, Gianyar dan Bandung yang ada sponsornya gitu ya. Kalau tanda gitu. Kalau tempat-tempat lain seperti Tabanan itu masih Pemda yang mengusahakan. Hanya baru 2 dapatnya. Betul. Tempat lain baru Bandung, Gianyar, Mangli, seolah Bandung dan Pasar itu sudah Pemda dari Korlantas Pusat. Nah, di dalam memang semua teknologi itu ada kelemahannya. Ya. Contohnya kalau misalnya etle-nya itu mati, ya berarti pelanggaran udah jalan terus. Tapi etle-nya hidup, masyarakatnya yang membuat pelanggaran, artinya bagaimana supaya tidak terekam oleh etle itu. Misalnya plat dia sudah tidak ada, baik belakang maupun depan. SIM tidak perlu bawa. Ya kan surat-surat tidak perlu bawa karena di etle itu kan ada perekaman surat-surat, karena di dompet tempatnya tulis helm yang bisa kelihatan helm sama kendaraan. Nah kalau platnya tidak ada, terekam, kemana harus kita melaporkan? Tapi kebaikannya sebenarnya kalau ada yang melakukan itu dan mereka menyadari, ditilang dan pasti yang ditilang itu kan merasa, oh saya salah, saya motornya tidak bagus, tapi saya tidak menggunakan helm pada waktu itu. Otomatis dia ditilang dan harus membayar kan. Kalau mereka tidak bayar, tahuan. Ketika nyamsat, terpotong. Kalau salah gitu ya, itu yang kenyataannya. Nah, kebetulan ada mahasiswa yang mau besok ujian. Jadi pemimpin tahu apa. Baik. Oke. Pak Anton, ini kalau kita berbicara tentang penindakan, seperti yang disampaikan oleh Prof ini, Profesor, tadi ada sedikit yang menarik sekali. Ini banyak sekali fenomena di jalanan yang sering, setiap hari pasti saya lihat nih. Fenomena motor yang tanpa plat seperti itu, baik di depannya tidak ada, di belakangnya juga tidak ada, yang lebih parah lagi keduanya nggak ada seperti itu. Ini seperti apa tindakan tegas dari pihak kepolisian seperti itu? Dan juga sekali lagi penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasi. Jadi kalau untuk dari kita sendiri, kita menggunakan pola hunting. Jadi ibarat kata ketika ditemukan di jalan, kita pasti akan langsung melakukan penindakan. Jadi untuk sampai saat ini kan kita tidak melaksanakan operasi stasioner atau kalau dulu itu bisa dibilang itu razia. Nah sekarang kita pola hunting, jadi yang sifatnya kasat mata, dan ketika diketemukan kita lakukan penilangan. Lakukan penilangan dan pemeriksaan terhadap surat kendaraan dan juga memastikan dari kondisi kendaraan itu pun sesuai atau tidak dan teradministrasi baik teradministrasi dengan baik atau tidak. Dan untuk selanjutnya kita lakukan penindakan, kalaupun perlu, jika perlu melakukan penahanan kendaraannya, ya kita lakukan penahanan kendaraannya untuk memastikan ataupun penyelidikan lebih lanjut terkait dengan status kendaraan itu. Ya, hubungannya dengan etle juga ini sendiri, apakah dengan sistem etle ini sendiri sudah ada masyarakat yang dilakukan penindakan, Pak? Kalau untuk etle sudah ada. Sudah ada. Kalau untuk sementara di etle sudah berjalan di Tabanan, jadi ini sedikit juga saya juga mensosialisasikan. Jadi nanti mungkin masyarakat jika ada pada saat mungkin di rumah tiba-tiba ada dikirimi surat cinta, bisa dibilang benar. Surat cinta. Jadi nanti silahkan bisa mengkonfirmasi ke Polres terdekat ya, kalau untuk seluruh Bali Polres terdekat. Nanti untuk selanjutnya, nanti untuk kepengurusannya kita di Direktorat. Baik, Pak Anton, Prof, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih. Kita masih di Halo Kamtibmas, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Polres Tabanan atau Satpas Polres Tabanan. Masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Masih bersama Pak Anton, AKP Anton Suherman. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Tabanan, juga kriminolog, Profesor Dr. Dede Madiswardana. Silakan, masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin sharing di 0361 894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Pak Anton, tentunya masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas Satpas ini sendiri atau ingin yang mencari SIM atau ingin mencari perpanjangan SIM, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik, sudah ada penelpon lagi, ada Aji Bima dari Buleleng ya. Om Swastiastu, selamat sore Aji Bima. Halo, selamat sore.
sore. Nggih, selamat sore Haji. Lurus. Nggih. Yang mau tanya nih Bapak. Nggih. Saya kan usianya sudah 71. Kalau bisa bolehkah mencari SIM lagi, Mas? Oh, nggih. Ya. Karena 2026 Haji mati kan. Oh, Nah, enten. tapi masih bisa bawa sepeda motor sampai ke Denpasar gitu. Apakah nanti boleh kita menambah mencari SIM? Perpanjangan Kalau SIM boleh, katanya. apakah ada kemudahan gitu untuk mencari SIM-nya kan? Nggih. Makasih Bapak. Nggih, suksema Haji Bima, ring buleleng niki ya dojo Jawa Timur. Santi. Om Santi Om. Pak Anton, ini mungkin ada hubungannya juga dengan apa yang ingin saya tanyakan tadi, ini persyaratan bagi masyarakat yang ingin mencari SIM atau perpanjangan SIM. Ya, jadi kalau untuk ini kita bicara perpanjangan terlebih dahulu. Iya, boleh. Jadi kalau untuk perpanjangan ini cukup bawa SIM lama. Jadi SIM lama, berikut juga KTP-nya juga, KTP yang bersangkutan. Nanti sebelum pendaftaran, silahkan nanti cari ke puskesmas atau mungkin ke rumah sakit yang terdekat. Ini silakan untuk melakukan cek kesehatan. Jadi cek kesehatan, kondisi seperti, mohon maaf mungkin tadi sempat dari penelpon umur 71 tahun. Jadi kalau untuk, ini saya tekankan terlebih dahulu, jadi kalau untuk umur tidak ada batasan. Selama kondisinya sehat dan untuk penglihatan pun baik, di posisinya dijaga, dirawat. Jadi untuk warna pun tidak ada masalah. Nanti akan dites dan selanjutnya nanti dari tes itu kita patokannya di tes itu. Tes itu lulus dan oke dari puskesmas atau rumah sakit boleh diajukan. Baik. Seperti Haji Bima dari Buleleng dengan usia 71 tahun, ini bolehkah misalnya, semisal Haji Bima ke Denpasar atau ke Tabanan, bolehkah memperpanjang di Satpas Tabanan? Boleh. Jadi untuk kepengurusan SIM, untuk perpanjangan maupun baru, ini posisi kita domisili, misalkan untuk posisi domisili kita saat ini itu di Denpasar. Meskipun KTP-nya itu yang tertera domisilinya itu di Buleleng, dia bisa untuk mengajukan proses pembuatan SIM ataupun perpanjangan itu di Denpasar bisa. Karena semua sudah terintegrasi ke Korlantas terpusat. Jadi dengan kondisi seperti Haji Bima dengan usia 71 tahun, kemudian nanti kalau ingin memperpanjang SIM harus melakukan atau mencari persyaratan yang seharusnya. Seperti itu. Nah, untuk SIM baru seperti apa? Nah, kalau untuk SIM baru ini bawa KTP, kemudian nanti ada surat cek kesehatan juga, surat keterangan kesehatan, dan juga nanti ada surat psikologi juga, hasil psikologinya seperti apa. Nah, untuk baru cukup ini, silahkan nanti diajukan dan nanti akan diproses di loket pendaftaran. Baik. Prof, tentunya ada hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, beretika, disiplin, berlalu lintas. Seperti apa, Prof, himbauannya? Ya, himbauan kepada masyarakat, ikuti aturan. Ya, ikuti aturan, karena tidak semua juga masyarakat itu membaca undang-undang. Tapi paling tidak ketika dia pertama kali dia mencari SIM, dia sudah diajarkan, sudah dites tentang mana yang namanya belok kanan, mana yang belok kiri, mana yang berhenti, dan mana traffic light, mana sebagainya. Jadi itu sudah awal. Yang kedua adalah etika dalam berlalu lintas, ya jangan menyalip ke sebelah kiri, memang aturannya sudah begitu. Tapi kadang-kadang karena mereka terdesak, saking rapinya lewat trotoar lah, misalkan biar aman atau mungkin jalannya mulus atau apa. Nah, ini yang perlu dipahami adalah kalau kendaraan dilengkapi dengan helm sedekat apapun berjalan, sedekat apapun mengendarai motor itu harus helm harus diutamakan karena itu kan melindungi. Ya walaupun enggak apa-apa saya kepal kok. Nah, itu kan persoalan nasib saja kalau begitu. Nah, yang selanjutnya adalah ini lagi penekanan, saya ingin menyambung dengan pertanyaan yang tadi itu anak-anak ini. Itu memang perlu, memang mungkin proses penilangan kan nggak mungkin. Atau paling tidak kita di sekolah itu juga selalu kita ingatkan ya, karena sebagian besar anak SD itu yang banyak sekali bawa motor. Terus saya katakan apalagi itu sepeda atau sepeda motor. Kalau dibilang sepeda ada gayungnya, ada sepeda motor, ada mesinnya, ada lengkap sebenarnya. Kalau sepeda motor, mengendarai sepeda motor, misalnya izin dia harus ada. Oleh karenanya kembali lagi
taati aturan. Yeah. Jangan melihat kalau ada polisi baru dia taat. Itu rambu-rambu itu juga adalah polisi diam. Hanya ada polisi tidur, polisi bergerak, dan polisi ini. Itu. Yang kedua adalah patroli tetap ditingkatkan. Nah, contoh-contoh mereka yang tidak kendaraannya tanpa nomor polisi, tidak ada platnya. Ini dulu pernah saya lihat dari Polda Bali, dari Lantas Polda Bali, itu dia keliling tapi tetap bawa kamera di facility. Nah, sekarang udah tidak ada lagi, mungkin dengan biaya atau waktu dan sebagainya. Itu cukup dengan headlist saja. Itu perlu ditingkatkan. Saran kami tidak hanya cukup di Tabanan, dan Tabanan artinya sudah punya Satpas itu berarti siapa saja boleh, biar dari Karangasem dia pas mati langsung ke situ, ya kan tetap persyaratan harus dipenuhi. Seperti saya itu. Setuju itu. Baik. Pak Anton, tentunya ada hal yang khususnya atau pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tabanan untuk berlalu lintas atau etika seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, etika, kemudian disiplin berlalu lintas, dan juga ini sekali lagi ini sosialisasi tentang Satpas Polres Tabanan ini sendiri. Ya. Jadi kalau untuk saya ini menghimbau khususnya untuk masyarakat Tabanan, ini yang pengemudi ataupun pengendara. Jadi saya harap untuk seluruh lapisan agar bisa saling mengingatkan, untuk saling meningkatkan kesadaran terkait beretika berlalu lintas itu seperti apa baiknya, dan juga memahami peraturan lalu lintas yang ada. Jadi di sini kita bersama-sama untuk menciptakan situasi Kamsel Tipcar Lantas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Mungkin itu pesan dari saya. Baik, terima kasih Pak Anton dan juga Prof. Yang pastinya sekali lagi ini keselamatan, kenyamanan berlalu lintas ini menjadi tanggung jawab kita semua ya bersama-sama. Dan yang pastinya masyarakat Tabanan khususnya sudah hadir Satpas atau Satuan Pelayanan Administrasi atau Penyelenggara Administrasi SIM Polres Tabanan yang ada lokasinya di Desa Bongan Tabanan. Ini bisa Anda kunjungi untuk mencari SIM atau perpanjang SIM tentunya. Pak Anton, Prof, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sukadar sekarang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Om.